Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Januari 2022, Minggu Pekan Biasa ketiga, disusun oleh Frater Emangkeban SVD dan akan dibawakan oleh Frater Erko Nunes SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Wabah Bukan Penghalang Bagi Kelana Beriman. Memasuki tahun yang baru ini, setiap umat beriman tentu memiliki harapan yang terbaik bagi hidup dan perjuangannya. Ada satu harapan yang pasti dan sama yang kita impikan bersama, yaitu cepat berakhirnya pandemi yang meresahkan dunia ini. Harapan yang terus diperjuangkan dalam usaha dan doa pribadi maupun bersama ini kiranya dapat menjadi nyata dalam waktu yang tak lama. Namun
Sekali-kali umat Allah jangan pernah berpasrah dan tidak melakukan apa-apa, melainkan terbuka untuk melihat situasi yang ada, bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan gereja, serta menemukan kembali semangat untuk bertekun dalam iman dan cinta. Injil hari ini mengajarkan murid-murid Kristus zaman ini untuk kembali merefleksikan diri di tengah situasi dunia yang dapat dikatakan tak kunjung membaik. Keadaan dunia ini pada akhirnya membatasi ruang dan nurani umat beriman untuk terlibat dalam usaha mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hal itu membuat sebagian orang menjadi putus asa dan menyerah, namun tidak sedikit juga yang bertahan sampai pada detik ini. Yesus dalam Injil hari ini berani menyatakan dirinya sebagai Mesias di tengah kaum keluarga dan kerabatnya. Ia tahu bahwa mungkin ia akan ditolak dan diusir, namun kehendak Allah lebih besar dari segalanya. Yesus tahu bahwa kabar baik yang diwartakannya jauh lebih penting daripada sebuah penolakan yang akan diterimanya. Oleh karena itu, sikap Yesus harus menjadi sikap para muridnya juga masa kini, yakni berani dan setia pada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Di masa wabah corona yang belum berakhir ini, iman kita ditantang dengan sungguh. Tanpa iman, seorang ateis dapat dibenarkan atas perbuatan kasihnya kepada sesama. Namun, seorang beriman berusaha menemukan rencana dan kehendak Tuhan dalam segala tindakannya. Oleh karena itu, seperti Yesus sendiri yang sering beribadah dan membaca Alkitab, kita pun hendaknya berdoa, membaca Alkitab, dan merayakan Ekaristi sebagai kesempatan berahmat untuk memperbesar iman dan mencari kehendak Tuhan. Hindari sikap membenarkan diri dengan alasan-alasan yang palsu. Selain itu, kita dapat meneladani Sang Mesias dengan berani menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan menderita, yang sakit dan terpenjara, yang buta dan yang lumpuh, yang tertindas dan yang dikucilkan, serta mereka yang menjadi korban kekerasan hak-hak asasi manusia. Mereka adalah kaum-kaum lama yang menjadi pusat pelayanan Yesus, pusat pelayanan kita juga. Perbuatan-perbuatan kasih kepada saudara-saudara kita ini adalah bukti nyata juga bakti iman kita pada kehendak Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, tambahkanlah iman kami agar semakin mengenal rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bantulah agar kami berani memutuskan rantai dosa yang membelenggu hidup kami dan setia membaktikan diri bagi Engkau dan sesama kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.
Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pokok sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus.